Puji Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini memberikan renungan firman Tuhan bagi kita sebelum kita beraktivitas, supaya firman itu membawa kita kepada kekuatan untuk kita bersukacita mengerjakan setiap apapun yang menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Allah dengan judul renungan pagi hari ini, Yesus adalah sahabat yang setia. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia, kita ada di masyarakat, kita ada di lingkungan sosial. Mungkin kita ada banyak saudara kita, ada banyak teman-teman kita, baik itu teman sekerja, teman sepelayanan. Mungkin kita memiliki saudara yang begitu banyak. Dan kita mendapatkan perhatian, kita mendapatkan kasih. Tetapi di dalam prakteknya, firman Tuhan katakan ada banyak hal-hal yang jauh daripada apa yang kita harapkan dari pertemanan. Bahkan juga di tengah-tengah keluarga kita, di mana kita memiliki saudara-saudara, memiliki keluarga. Firman Allah katakan di dalam Amsal, di dalam pasal yang ke-18 dikatakan di sana ayat yang ke-24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku, ada banyak orang memiliki teman. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa ada teman juga yang mendatangkan kecelakaan. Berbeda dengan seorang sahabat. Firman Tuhan katakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Persahabatan dan sahabat itu bahkan lebih daripada saudara. Di dalam kehidupan kita realita yang terjadi, ada banyak teman saat dalam keadaan baik, keadaan kita baik, situasi kita baik, maka mereka menjadi teman yang baik. Tapi saat keadaan kita tidak baik, maka ada banyak teman-teman yang meninggalkan kita. Demikian juga saudara. Ada banyak saat ini orang yang bersaudara karena sesuatu hal bisa berpisah. Bahkan bisa terjadi perselisihan, bahkan permusuhan. Tetapi firman Allah katakan berbeda dengan seorang sahabat. Karena firman Tuhan menyampaikan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Itulah sahabat. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah sahabat yang setia. Itu dibuktikan oleh kebenaran di sini disampaikan
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sudah membuktikan bagaimana Dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia rela mati untuk sahabat-sahabatnya saat sahabatnya itu di dalam dosa. Bukan saat sahabatnya itu di dalam kehidupan yang baik dan benar, tapi justru dia mati saat kita di dalam dosa. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ada sahabat kita yang setia, yang selalu menaruh kasih setiap waktu. Dan dia selalu ada di masa-masa sukar kita. Dia menjadi saudara kita di masa-masa kesukaran. Dia membuktikan, dia memberikan jaminan bahwa dialah sahabat yang sejati. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita mengerjakan kebenaran firman Allah, menuruti perintah Tuhan. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Firman Allah katakan Dia akan memberitahukan apapun kepada kita, di mana kita telah menjadi sahabat-sahabatnya. Di saat kita susah, di saat kita dalam pergumulan, bahkan juga di saat kita bersuka cita, di saat kita berduka cita, maka Dia menjadi sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak saudara meninggalkan saudaranya karena sesuatu hal. Ada banyak pertemanan akhirnya berakhir karena sesuatu hal. Tetapi Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita sahabat-sahabatnya. Dialah sahabat yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyediakan waktu bagi kita. Dia selalu mau mendengarkan setiap keluhan kita, setiap apapun yang kita mau sampaikan, bahkan keadaan-keadaan kita yang tidak baik sekalipun. Dia menjadi sahabat yang sejati. Dia selalu setia mendengar. Dia setia menolong kita. Dia setia menyertai kita. Dan Dia setia di dalam keadaan apapun kehidupan kita. Terlebih saat kita susah, saat kita merasa sendiri, saat kita tidak berdaya, maka Dia adalah Tuhan yang menjadi sahabat kita yang sejati. Itu sebabnya sebagai kita orang percaya, mungkin ada banyak saudara kita yang meninggalkan kita karena mungkin dilihatnya kita kurang berhasil. Mungkin kita ada hal-hal yang kurang baik. Ada banyak teman meninggalkan kita karena mungkin tidak sejalan, tidak sepaham dengan kita. Tetapi Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun kita. Karena Dia sudah buktikan, bahkan saat kita dalam dosa, Dia sudah mati bagi kita. Maka Dia memastikan Dia menjadi sahabat kita yang sejati, yang setia dalam keadaan apapun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita, mau mendengarkan keluhan kita, mau mendengarkan setiap doa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Immanuel, sahabat yang selalu menyertai kita. Bahkan saat kita susah, Dia ada untuk menghibur kita. Karena Dia adalah sahabat yang sejati. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kita hari ini berkata, aku sendiri.
Ada banyak saudara bahkan tidak menganggap kita lagi saudara karena keadaan kita. Ada banyak teman saat kita berhasil, saat kita sukses, tapi saat keadaan kita terpuruk, saat kita punya pergumulan, saat kita punya masalah, ada banyak teman yang tidak bersedia untuk menolong dan mendengarkan kita. Tapi Yesus adalah sahabat yang sejati di dalam keadaan apapun. Terlebih saat kita susah, saat kita merasa sendiri, saat kita tidak berdaya, Dia sahabat yang sejati, yang selalu ada dan sedia untuk menolong, menyertai, mendengarkan, menghibur, bahkan melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Dan Dia sudah memberikan satu jaminan, bukti Dia rela mati bagi kita yang menjadi sahabat-sahabatnya. Yesus sahabat yang sejati. Biarlah Dia senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan menjadi sahabat kita yang sejati. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang hidup, Yesus Tuhan kami yang menjadi sahabat kami, di mana Engkau sudah membuktikan kasih-Mu sebagai sahabat. Engkau rela mati bagi kami saat kami dalam keterpurukan, saat kami dalam dosa, saat kami dalam keadaan yang jahat. Dalam keadaan apapun Engkau selalu ada buat kami. Saudara boleh meninggalkan saat keadaan kami tidak baik. Bahkan teman-teman kami, seringkali mereka merasa teman saudara saat keadaan kami baik. Mungkin saat kami dalam kondisi sukses, tapi saat kami tidak baik, keadaan kami tidak baik, ada banyak saudara bahkan teman meninggalkan. Tapi Engkau Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau sahabat yang sejati. Dan Engkau sudah membuktikan itu dengan Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bangga dan bersyukur punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa mereka memiliki sahabat yang sejati, dan Tuhanlah yang memberkati dan menjamah, menolong mereka. Tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keselamatan, perlindungan, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib, penghiburan, penyertaan-Mu yang kekal, karena Engkau sahabat yang sejati, menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Immanuel, Yesus sahabat yang sejati. Tetap semangat.